lagi dengan saya Kak Hasdar. Jadi untuk saat ini saya akan bahas step by step secara rinci pemeriksaan medical check up. Jangan lupa subscribe dulu Jadi untuk kita bahas masalah medical check up ya. Screening awal pekerja yang akan bekerja di industri biasanya dilakukan medical check up. Nah, medical check up ini bertujuan untuk mengetahui standar kesehatan orang yang akan diterima di suatu pekerjaan dan membandingkan dengan kualitas kesehatan si pekerja yang akan mengisi pekerjaan tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pemeriksaan yang pertama. Pemeriksaan yang pertama itu namanya physical examination. Physical examination ini sudah menyangkut pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi tensinya berapa, nadinya berapa, pernafasannya berapa. Itu semua diukur, dicek semua dari atas, dari muka, terus diukur keseimbangan tangannya seperti ini, terus dicek, dibuka bajunya. Jadi dibuka bajunya, apakah ada luka dan segala macam, sampai telanjang bulat dicek. Jadi terus dicek keseluruhan dari atas sampai bawah. Terus ditanya-tanya riwayat penyakitnya apa, riwayat penyakit keluarganya apa, merokok atau tidak, jogging. Maksudnya olahraganya apa yang biasa dilakukan itu. Jadi physical examination betul-betul mengetahui alerginya apa, mengetahui status kesehatan secara general. Sampai ada juga di physical examination gabung dengan colok dubur. Jadi dicolok untuk mengetahui adanya hemoroid atau ambeien atau tidak. Jadi semua dilakukan di tahap awal, namanya physical examination. Untuk pemeriksaan selanjutnya biasanya kita langsung diarahkan ke area lab. Untuk apa? Untuk ambil darah. Jadi untuk diambil darahnya yang akan diukur biasanya di lab itu adalah kolesterol total. Kolesterol ini ada yang total, ada yang terbagi lagi ke LDL atau lemak jahat, HDL atau lemak yang baik, itu diukur. Terus diukur juga trigliserida. Jadi untuk di lipid profile ini ada 4 macam. Terus ada juga pemeriksaan gula darah. Gula darah yang pertama adalah gula darah puasa. Setelah itu kita disarankan untuk makan. Biasanya MCU-nya itu ada disediakan makan. Setelah itu 2 jam. 2 jam selanjutnya ambil darah lagi, namanya gula darah 2 jam PP. Itu. Ada juga yang melakukan, ada juga yang tidak, tergantung dari paket MCU yang dilakukan. Terus biasanya juga sepaket disuruh kencing untuk mengetahui tes urin. Jadi tes urin ini untuk screening awal juga, apakah kamu ada darah di urin lah, ada gula di urin. Yang paling fatal ada temuan zat-zat narkotika di urin, bisa jadi. Terus biasanya tes darah di lab sepaket dengan tes alkohol. Tes alkohol itu yang tes tiup, seperti itu. Mungkin akan saya tampilkan gambarnya di sini alatnya. Salah satu alat untuk tes alkohol ya. Itu untuk di lab. Selanjutnya biasanya diarahkan ke arah audiometri. Nah, tes pendengaran. Kalian akan masuk ke audiometry booth. Jadi ada ruangan yang kedap udara. Terus kamu cuma disuruh pencet seperti ini. Pencet ini maksudnya ketika kamu dengar suara. Jadi tim audiometri itu akan memencet hertznya berapa, desibelnya berapa, di telinga mana. Biasanya ditanya, kita akan lakukan telinga di kanan dulu ya Pak, atau lalu telinga kiri ya Pak, seperti itu. Jadi kita akan lebih fokus telinga kanan dulu. Biasanya suaranya seperti itu. Pokoknya kita ketika dengar pencet, ketika nggak dengar nggak usah pencet terus, karena tim kita itu udah tahu pencet terus itu bakalan ketahuan. Karena kami melakukan tes audiometri itu juga memencet.
Ketika saya memencet dan kamu memencet, itu match. Ketika saya tidak memencet dan kamu mencet terus, itu otomatis ketahuan kamu bohong. Itu adalah tes yang memberikan match, memberikan dia cocok atau tidak. Kita tindis, kamu mencet. Kita tindis, kamu mencet. Dan ada batas kategorinya. Mulai dari 500, ada juga yang 2,5 ya, 2,5, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 dan 8000 hertznya. Desibelnya banyak macam juga. Ada dari biasanya 40 desibel, 30, 20, 10 dan 0. Nah, jadi dalam 1 hertz itu dilakukan semua desibel. Jadi jangan heran suaranya itu ada yang dari tinggi ke rendah. Itu karena memang diukur dari desibel yang tertinggi sampai ke desibel yang terendah. Tergantung teknik dari si audiometri tester. Untuk selanjutnya, pemeriksaan diarahkan ke spirometri. Spirometri atau tes kekuatan paru-paru. Kekuatan paksa paru-paru. Nah, itu cukup tiup. Silahkan tiup. Pastikan itu kekuatan yang sangat maksimal. Usahakan jangan merokok dulu, karena itu akan mempengaruhi kekuatan paksa paru-parumu. Jadi tiup sekencang-kencangnya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh si tester. Nah, spirometri ini usahakan dia nilainya melewati nilai normal. Nilai normalnya itu kekuatan vital paksa paru-paru itu di 80. Terus untuk kekuatan paksa paru-paru detik pertama itu 75. 80 dan 75 itu harus kalian lewati supaya bisa dikatakan normal. Ada beberapa macam teknik yang dilakukan, tapi dengan berbagai macam standar juga ya. Tapi kalau kita standarnya itu bisa mendongak seperti ini, bisa juga lurus seperti ini, tapi jangan nunduk, karena kalau nunduk dia kita agak sulit mengeluarkan kekuatan kita. Pastikan hembuskan yang kuat. Nah, selanjutnya itu biasanya kita diarahkan ke X-ray. Jadi X-ray ini untuk ronsen ya, ronsen paru-paru. Nah, kemarin ada pertanyaan untuk ronsen paru-paru itu batasnya berapa kali sih dalam setahun, Pak? Agar amannya, karena ada yang MCU-nya itu di tempat yang salah dan mau MCU lagi di tempat yang kedua, dia agak ragu-ragu dan takut masalah X-ray. Saya pernah bertanya langsung ke petugas X-ray-nya atau langsung ke dokter spesialis yang X-ray. Itu mereka bilang batas sievertnya itu kurang lebih sampai kalau tidak salah 6 milisievert atau sampai berapa milisievert lah. Pokoknya bisa sampai 6 kali MCU. Itu masih aman. Nah, kalau untuk lebih detailnya bisa teman-teman cari. Yang penting saya tangkepnya kemarin itu dia jelasin lebih rinci sih masalah milisievert. Sievert itu satuan untuk X-ray. Nah, beliau bilang itu sampai 6 kali MCU atau sampai 6 kali ronsen dalam setahun itu pun masih aman. Apalagi cuma 2 kali. Karena memang yang diberikan pada saat di foto ditembak istilahnya ya, diberikan paparan X-ray itu cuma 0,5 milisievert kalau nggak salah. Terus batas dalam setahun bisa sampai 6 kali. Itu normalnya ya. Intinya jangan khawatir kalau masalah X-ray, karena biasanya MCU paling biasanya per tahun. Tapi kalau ada kegagalan biasanya 2 kali setahun, atau ada case-case yang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya biasa ke arah tes mata. Nah, tes mata ini biasanya jangan lupa bawa kacamatanya. Kacamata ini diukur dulu biasanya di ruang itu. Lalu kita tes pakai kacamata. Kalau kita minus, plus, silinder dan dan macam-macam. Karena saya minus, itu biasanya pakai kacamata tesnya. Dan itu untuk mengetahui apakah kacamatamu masih cocok dengan kondisi matamu sekarang atau tidak. Kalau tidak, biasanya harus konsultasi ke dokter mata buat kacamata yang baru. Terus kalau yang tidak pakai kacamata, bebas pakai tes vision test biasa tanpa pakai kacamata. Jadi ada 2 macam, pakai kacamata dan tanpa kacamata. Terus ada juga tes buta warna. Jadi tes buta warna ini sepaket di
pemeriksaan mata ya. Pastikan kamu tidak buta warna. Sesi yang terakhir biasanya di ruang EKG. Biasanya loh ya, kalau tidak ada pemeriksaan tambahan, biasanya kan ada pemeriksaan tambahan seperti treadmill. Treadmill itu yang mengetahui kekuatan jantungnya ini saat berlari. Itu juga ada tes tambahan treadmill, tergantung dari request. Tapi biasanya lebih banyak tidak ya, lebih banyak tidak. Terus yang paling terakhir namanya EKG untuk mengetahui kondisi jantung si pekerja sekarang, direkam jantungnya. Nah, itu pastikan teman-teman saat MCU hilangkan semua hal-hal yang berbau logam, tindiknya dilepas, antingnya dilepas, jam tangan, HP dan segala macam. Semuanya dilepas. Jadi untuk meminimalisir untuk hantaran listrik dari rekaman jantung itu. Jadi rekam jantung itu agar gambarannya sebagaimana mestinya ya. Nah, itu untuk step by step daripada MCU. Kalau ada pemeriksaan tambahan biasanya itu adalah cuma optional, tapi yang paling dasarnya seperti yang saya jelasin ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ingin bertanya silahkan taruh di kolom komentar. See you, bye-bye.